Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Fauzan. Di sini saya mahasiswa Sistem Informasi tahun 2022. Ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya di mata kuliah Manusia dan Komputer yang berjudul Dampak Komputer bagi Alam. Langsung saja, materi pertama itu apa itu komputer? Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang bisa membuat informasi atau data. Komputer juga mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Dalam pengertian yang lebih luas, komputer adalah suatu alat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Komputer terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu perangkat keras hardware seperti RAM, prosesor, hard disk, CPU, dan motherboard, serta perangkat lunak software seperti aplikasi dan sistem operasi yang bekerja sesuai perintah yang diberikan oleh pengguna. Komputer juga dapat digunakan untuk berbagai tugas, seperti mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, menjelajah web, serta mengubah atau membuat spreadsheet, presentasi, dan video. Komputer juga digunakan dalam berbagai bidang seperti perhitungan ilmiah, kriptoanalisis, dan pengguna di rumah tangga, industri, dan otomotif. Selanjutnya, perkembangan komputer. Jadi perkembangan komputer ini terdiri atau dibagi dari 5 generasi. Jadi di generasi pertama tahun 1940 sampai 1958, awal mula komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage pada tahun 1822. Pada Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat perang berusaha untuk mengembangkan komputer untuk alat yang digunakan dalam masa perang saat itu. Lalu ada generasi kedua, yaitu pada tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi kedua ini menggunakan transistor yang membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Contohnya seperti komputer IBM 1401. Lalu di generasi ketiga, pada tahun 1965 sampai 1971, generasi ketiga ini melihat munculnya mikroprosesor yang memungkinkan komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. Contoh komputer masa ini adalah Apple I pada tahun 1976. Lalu ada generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1985. Era ini melihat munculnya komputer pribadi atau personal komputer yang dapat digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Contoh komputer pada masa saat ini adalah IBM PC 1981 yang sangat populer. Lalu di generasi terakhir, generasi kelima sampai sekarang, yaitu sekitar tahun 1985 sampai sekarang,
Komputer generasi kelima ini telah terintegrasi dengan internet, yang sangat memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi global dan berkomunikasi dengan mudah. Contoh komputer masa ini adalah laptop, smartphone, tab yang sangat umum digunakan. Lalu selanjutnya, dampak komputer terhadap alam. Jadi komputer mempunyai dampak yang besar terhadap lingkungan. Proses pembuatan komputer memerlukan bahan bakar fosil, bahan kimia, dan air dalam jumlah yang sangat besar sehingga menimbulkan beban lingkungan yang sangat tinggi. Selain itu, konsumsi energi komputer berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dengan komputer desktop pada umumnya mengeluarkan sekitar 220 kg CO2 per tahun. Pembuangan komputer juga menimbulkan tantangan lingkungan karena banyak PC lama yang berakhir di tempat pembuangan sampah alih-alih didaur ulang atau diperbarui. Namun, terdapat solusi potensial untuk mengurangi dampak ini. Memusatkan dan berbagai sumber daya komputasi melalui jaringan komputer dan membantu mengurangi dampak lingkungan dari produk TI ini. Lalu data center. Apa sih data center? Data center ini adalah tempat menampung data dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, data center tidak bisa diremehkan dalam dampak yang diberikan terhadap alam. Sekitar ada 215 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022. Mereka rata-rata menghabiskan waktu 8 jam dalam sehari di ruang online. Lalu ada aktivitas ini mencakup kegiatan minim data seperti akses aplikasi online dan mengirim email, hingga pemakaian yang intens seperti streaming video ataupun pengolahan big data. Lalu, data dan internet memang memudahkan kehidupan kita, jelas. Tetapi dampak lingkungannya kerap kita abaikan. Penyimpangan dan pemrosesan informasi digital sebenarnya tak tersimpan di awan atau cloud, melainkan di fasilitas raksasa bernama pusat data atau data center yang rakus akan energi dan air. Kehidupan manusia kian bergantung pada data, membuat kebutuhan pusat data terus meningkat. Dengan adanya masalah ini, pasti ada juga solusi yang kita ciptakan. Di sini ada 3 solusi yang menurut saya mudah dilakukan oleh banyak orang. Seperti yang pertama, simpan laptop Anda dan peralatan digital lainnya untuk waktu yang lebih lama. Jadi, ketika kita memikirkan polusi yang disebabkan oleh internet, yang pertama-tama kita pikirkan adalah pusat data dan besarnya energi yang dikonsumsi. Namun, kenyataan lebih bernuansa. Internet tidak akan ada tanpa semua laptop, ponsel, atau tablet yang kita terhubung memungkinkan mengakses jaringan. Dan bertentangan dengan apapun anggapan umum, produksi perangkat-perangkat inilah yang paling berdampak terhadap lingkungan internet pada tingkat global. Lalu, hindari mengonsumsi video streaming secara berlebihan. Jadi ketika kita melihat video streaming yang berjam-jam itu sangat-sangat mempengaruhi lingkungan, karena streaming menjadi salah satu konsumen energi terbesar terkait penggunaan internet. Transfer data real time untuk video yang sering kali dilihat dalam kualitas definisi tinggi
menghasilkan konsumsi energi yang cukup tinggi. Lalu yang terakhir yang sangat mudah bagi kita lakukan adalah kelola email Anda lebih baik tanpa perlu menghapusnya. Jadi ketika kita sudah punya email satu, email ini yang harus kita maksimalin, seperti untuk kita login bermain game atau apa, aplikasi apa, kita pakai email satu itu aja. Dan selalu mengingat email dan passwordnya agar tidak lupa passwordnya dan tidak membuat email baru. Jadi langkah terakhir adalah membantu mengurangi dampak lingkungan saat ini menggunakan internet, mengelola email Anda, namun hati-hati, bukan berarti Anda harus menghapusnya. Sekian dari saya, Zaki Fauzan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.